Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang di bulan yang baru. Kita sudah masuk bulan November. Gak kerasa 1 bulan lebih ke depan, kita akan masuk ke tahun yang baru. Dan kita akan merayakan Natal dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan itu baik. Nah, di awal bulan ini, kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya akan memberkati saudara. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah masuk di bulan November. Terima kasih untuk bulan Oktober yang sudah kami lewati. Kami serahkan bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan menyertai kami di bulan-bulan sebelumnya. Demikianlah Tuhan memelihara kami di bulan ini. Kami percaya perlindungan-Mu nyata, kasih setia-Mu nyata. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah renungan dengan judul Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Filipi 4 ayat 19 bilang demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keluaran 23 ayat yang ke-25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat yang baru kita baca adalah sebagian dari ayat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sampai putih rambutmu aku tetap Dia yang menggendong kamu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau saya mempelajari Alkitab dari awal sampai akhir, semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita. Dia datang ke dunia untuk kita. Dia hidup dalam tidak berdosa sama sekali sama jadi manusia untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk kita. Naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa untuk kita jadi pembela. Bahkan suatu hari kelak akan menjemput kita kembali untuk kita. Dalam Alkitab penuh dengan kisah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ada kisah 5 roti 2 ikan. Tuhan pelihara 5.000 orang, baru kaum pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita semua tahu kisah ini, sisa 12 bakul. Selama 40 tahun, kurang lebih ada yang beberapa bilang 2 juta orang Israel, ada yang bilang 1 juta. Saya percaya itu sebuah rombongan terbesar. Itu I.O. manapun gak sanggup mengadakan acara itu. 40 tahun. Di padang gurun lagi. Kalau di tempat yang enak sih mungkin enak. Di padang gurun. Teknologi belum canggih. Gak ada restoran, gak ada apapun. Tapi Alkitab saya bilang 40 tahun mereka dipelihara Tuhan. Pernikahan di Kana, Tuhan pelihara rumah tangga itu. Dari anggurnya habis. Bahkan anggur yang habis itu, dia mengubah air menjadi anggur. Bahkan anggur yang baru itu yang dari air, kata pemimpin pesta, lebih baik daripada anggur sebelumnya. Kita penuh dengan kisah-kisah Tuhan secara ajaib memelihara umatnya. Mari kita gali lebih dalam lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Yang pertama, sesuai kebutuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai kebutuhan saya. Sungai Kerit, kenapa nggak sungai Yordan?
sama burung gagak kecil yang Tuhan pakai untuk satu orang. Kalau Tuhan mau pelihara banyak, pasti sungai Yordan. Sungai Yordan itu kecil. Tuhan pakai burung gagak yang kecil. Dia nggak pakai Raja Wali. Keluaran 16 ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemah segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saya percaya berkat Tuhan itu bukan saja sekedar berkelimpahan, tapi cukup. Saya percaya bahwa kita hanya dapat menerima berdasarkan kemampuan kita. Saya ingat berapa kali dalam hidup saya memerlukan keperluan hidup. Tuhan memberkati gereja saudara dan saya beribadah, Kerinduanku Church. Dia nggak langsung kasih dar, no. Tapi dia kasih one step at a time, selangkah demi selangkah. Pelan tapi pasti. Pemeliharaannya ajaib sama kita. Tuhan memelihara sesuai kebutuhan kita. Makanya lagunya, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan Allahku akan memenuhi segala kemauanmu. Hati kita kecil, tapi satu dunia ini gak bisa memuaskan kita. Makanya berkat Tuhan itu cukup. Saya pendeta yang lebih suka berkat Tuhan itu yang penting pas. Pas mau liburan, pas ada duitnya. Pas mau anak bayar sekolah, pas ada berkatnya. Amin. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya? Yang kedua adalah sering tidak terduga. Siapa di sini yang mengalami berkat Tuhan nggak terduga? Boleh tulis dong di kolom komentar kesaksiannya, boleh saling menguatkan. Alkitab mengatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, yang ngantar makanan kepada Elia itu burung gagak. Pertanyaan saya, burung gagak itu kepada Elia itu, burung gagak itu pemakan apa Bapak Ibu? Pemakan daging. Tapi Tuhan bisa suruh burung gagak kirim gigit daging buat kasih makan Elia. Kalau sekarang mungkin orang Kristen lihat burung gagak bawa daging, kita tengging-tengging dalam nama Yesus, dalam. Karena kita pikir burung gagak itu dari setan. Sering tidak terduga. Kadang-kadang kita berharap jawaban doa kita supranatural gitu. Kayaknya kayak ada malaikat, asap gitu. Atau ada penampakan. No. Kadang-kadang cara Tuhan tolong kita sederhana. Saya pernah dengar sebuah kesaksian. Ada orang yang dari usahanya maju sampai dia drop. Nah, terus dia ada penawaran, ada toko kayak kantin. Dia ditawarin, buka ya di sini. Udah marah, saya ini pengusaha gede. Masa buka dari kantin? Tapi karena istrinya orang yang sabar, dia bilang, gak apa-apa, Pak. Kalau Papa malu, aku aja deh. Berwaktu-waktu istrinya bujuk, dia gak mau. Sampai udah sebulan, suaminya karena gak ada duit lagi, ya udah deh, buka usaha. Yang menarik Bapak Ibu, justru dari usaha itu orang mulai suka makanannya, mulai banyak pembeli, dan ternyata dia udah mulai buka cabang ya 3 atau 4. Itulah yang saya bilang, kadang-kadang berkat Tuhan sering tidak terduga. Amin. Sering tidak apa Bapak Ibu? Terduga. Kadang-kadang berkat Tuhan juga bukan soal uang. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang mobilnya ditabrak. Lebih tepatnya diserempet lah. Ketika lagi mau pelayanan, pulang dari pelayanan, mobilnya diserempet. Dia marah. Aduh Tuhan nih, saya kan baru pelayanan Tuhan. Ini mobil baru lagi diserempet. Saya penuh dengan ngedumel. Yang menarik, ketika orang yang nabrak itu, dia bukan orang Kristen. Ya orang
yang suka nyembah berhala. Sampailah dia ke bengkel. Mereka ngitung-hitung. Yang menarik ketika yang punya bengkel lihat ini pendeta teman saya ini, dia, Pak Pendeta ya? Dan mulailah orang bengkel ini bilang, tadi malam saya mau bunuh diri karena saya udah gak kuat. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan mau tolong saya. Kalau enggak biar saya mati. Dia menganggap datangnya pendeta itu sebagai cara Tuhan tolong dia. Orang ini mulai kesaksian, nangis. Pendeta ini doain dan puji Tuhan melalui pemakaian Tuhan. Tuhan pulihkan yang punya bengkel itu. Yang menarik karena dia dipulihkan. Yang punya bengkel ketika ambil mobil, yang punya bengkel bilang gak usah bayar Pak. Karena yang nabrak juga dengar dan lihat. Dan juga jadi gak bayar. Yang nabrak ini juga bilang, Pak saya mau kenal dong sama Tuhan Yesus. Sering tidak terduga. Lagi-lagi coba dong tulis bagaimana cara Tuhan tolong saudara. Dengan berkat yang gak terduga. Suatu hari saya diundang khotbah orang. Waktu kami lagi nyari tempat untuk Kuningan. Saya bingung. Terus ada orang ngundang. Terus saya bingung kan. Saya tadinya gak mau terima. Tapi ada suara kecil di hati. Saya percaya Roh Kudus bilang datang. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Ya udah deh, saya berusaha untuk peka dan taat. Saya datang, saya ibadah di situ. Saya khotbah di sana. Pulang ternyata yang punya datangnya saya bilang, Pak udah ada tempat belum? Dan jadilah kerinduanku Kuningan. Sering tidak terduga. Yang ketiga, yang terakhir, berkat Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita baca ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Pagi dan petang tidak pernah terlambat. Burung gagak ini kayak room service saudara. Room service kadang-kadang telat. Tapi burung gagak ini nggak pernah telat. Pagi dan petang Alkitab bilang dia mengantar makanan. Jadi kalau kita punya iman, yang pertama berkat Tuhan itu sesuai kebutuhan kita. Yang kedua sering tidak terduga. Yang ketiga tepat pada waktunya. Doa saya agar saudara yang mendengar firman ini, saudara boleh mengalami berkat Tuhan. Tulis di kolom komentar, Tuhan yang pelihara saya. Amin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati umatmu tidak pernah kekurangan, terpelihara sempurna. Pagi, petang, siang, sore, malam. Pemeliharaan Allah sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Doa saya Tuhan yang baik itu memberkati hidupmu. Yang punya surga, crazy in love with you.